Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Baik, anak-anak tetap semangat ya. Anak-anak, walaupun anak-anak melakukan kegiatan di rumah bersama mami atau oma atau ayah, bunda, semuanya tetap semangat. Baik anak-anak, masih ingat tema minggu kemarin? Oh, pasti masih. Ya, tema minggu kemarin adalah tempat yang menyenangkan atau kegiatan yang menyenangkan ya. Nah, hari ini atau minggu ini kita bercerita tentang aturan main di tempat rekreasi. Oh, ternyata saat kita bermain dimanapun kita bermain itu ada aturannya. Nah, di rumah pun juga ada kan anak-anak? Pasti ada, apalagi kita main di tempat umum ya, di tempat rekreasi itu ada aturan-aturannya yang harus kita ikuti. Coba aturan-aturan itu apa, di mana saja, kita lihat yuk. Ayo teman-teman main, di mana saja ya tempat rekreasi? Kebun binatang. Nah anak-anak, ini adalah kebun binatang. Nah, apa aturan kita atau aturan saat berada di kebun binatang yang perlu kita ikuti? Pertama, ya, kita tidak boleh dekat-dekat kepada binatang tersebut, apalagi binatang buas ya, bahaya. Nanti bisa-bisa kita jadi makanannya, kita jadi mangsanya. Nah, dan kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Di tempat-tempat rekreasi pasti sudah ada tempat sampah. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kemudian kita juga tidak boleh sembarangan memberikan makanan ya, memberikan makanan kepada binatang ya. Ikuti aturan yang ada. Misalnya, oh ada yang boleh diberi, ada yang tidak, ada yang boleh didekati, ada yang tidak. Seperti saat ini tuh ada gajah, tuh itu sudah ada jaraknya. Jadi anak-anak tidak boleh terlalu dekat, apalagi melompati pagar yang ada. Wah, bahaya sekali ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Taman bunga. Nah, di taman bunga aturannya apa? Ya, tidak boleh memetik-metik bunga. Ya, bunga-bunga indah itu tidak boleh dipetik-petik ya, supaya tetap terjaga keindahannya ya. Terus anak-anak lari-lari dia masuk ke taman bunga tersebut, menginjak-injak tanaman. Tidak boleh ya. Jadi aturannya tidak boleh memetik bunga, tidak boleh menginjak-injak tanaman, dan tidak boleh juga nih membuang sampah di antara tanaman-tanaman tersebut. Taman bermain. Oke, kalau di taman bermain, aturannya apa dong? Pasti ada. Nah, misalnya bermain ayunan, bermain jungkat-jungkit, harus pelan-pelan, tidak usah ngebut-ngebut ya anak-anak ya, tidak usah ngebut-ngebut, pelan-pelan saja, main bersama-sama, tidak boleh egois itu mementingkan diri sendiri. Terus harus mainnya bersama-sama, tidak boleh dirinya sendiri, harus bergantian dengan teman-temannya ya anak-anak, itu aturannya ya. Tidak boleh main sendirian ya, harus bersama-sama, bergantian dengan teman-temannya. Tidak boleh ngebut-ngebut tuh kalau main ayunan, jungkat-jungkit juga tidak. Misalnya mainin jungkat-jungkit terus temannya baru naik ditinggal pergi. Nah, juga tidak boleh ya anak-anak, berbahaya bagi diri sendiri dan berbahaya juga bagi teman yang kita ajak. Kolam renang. Nah, kalau di kolam renang pasti anak-anak sudah biasa ya, sudah sering bermain di kolam renang ya, atau berenang di kolam renang ya, pasti aturannya anak-anak sudah tahu ya. Bagi anak-anak tidak boleh di tempat yang dalam ya. Kalau misalnya di kolam renang itu ada yang dalam khusus orang dewasa,
ada yang dangkal untuk anak-anak. Nah, ikuti aturannya anak-anak. Untuk anak-anak, berenanglah di tempat berenang anak-anak yang tidak dalam, yang dangkal. The museum. Oke, nah ini anak-anak museum itu terdapat banyak sekali benda-benda yang berharga. Karena museum ini memang untuk menyimpan benda-benda sejarah. Nah, aturan di sini biasanya anak-anak tidak boleh memindahkan benda-benda yang ada di museum, tidak boleh berdiri di tempat-tempat yang sudah ada tulisannya dilarang berdiri, dilarang duduk, tidak boleh coret-coret tembok ataupun gambar-gambar benda yang ada di dalam museum itu ya anak-anak. Dan anak-anak tetap di sini biasanya tidak boleh teriak-teriak karena mereka biasanya yang berkunjung itu mereka menikmati foto-foto, gambar-gambar benda-benda yang ada di dalam museum tersebut. Siapa pernah pergi ke museum? Oh, sudah ada juga yang pernah ke museum ya. Oke, kita harus menghargai peninggalan-peninggalan sejarah zaman dulu ya anak-anak ya. Oke, baik anak-anak, kita tadi sudah mengetahui aturan-aturan saat kita berada di tempat-tempat rekreasi. Nah, mari kita akan melakukan kegiatan sepanjang hari ini. Hari ini kita akan melakukan kegiatan kegiatannya dua. Yang pertama adalah mengelompokkan benda-benda yang panjang dan pendek. Nah, ini artinya anak-anak harus sudah mengumpulkan benda-benda yang panjang, benda-benda yang pendek. Baik nih, Ibu Guru sudah punya beberapa benda yang panjang dan pendek ya. Misalnya nih, Ibu Guru punya penggaris, Ibu Guru punya pipa atau peralon, Ibu Guru punya korek tembak, Ibu Tris punya sendok, Ibu Tris punya sedotan, nih sedotannya beda ya anak-anak ya. Ibu Tris punya stik es krim, Ibu Tris punya untuk menjepit kertas. Ibu Tris juga punya mainan ini seperti sedotan tapi besar, tapi panjang. Ibu Tris juga punya lilin. Nah, semua benda-benda ini nanti dikumpulkan jadi satu tempat nih ya, seperti Ibu Tris nih dalam satu tempat. Nih, kelihatan nggak anak-anak? Ya, nanti terus tugas anak-anak adalah mengelompokkan yang panjang, kelompokkan yang panjang, yang pendek, kelompokkan yang pendek ya anak-anak ya. Jadi tugasnya adalah mengelompokkan benda-benda yang panjang, benda-benda yang pendek. Anak-anak cari sendiri di rumah benda-bendanya. Kalau sudah dikumpulkan jadi satu, baru anak-anak sendirikan, dikelompokkan sendiri-sendiri. Yang panjang, yang pendek. Jelas ya anak-anak ya? Bisa ya? Tidak usah mencari benda-benda yang berat. Yang anak-anak kuat saja. Tetapi harus ada yang panjang, harus ada yang pendek. Oke anak-anak, untuk mengelompokkan Ibu Teh nggak usah kasih tahu. Anak-anak pasti sudah tahu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak akan mengelompokkan dan menulis nama gambar berdasarkan suku kata awal yang sama ya. Nih, Ibu Guru sudah bagi anak-anak ya, sudah bagi gambar seperti ini. Nah, tugas anak-anak nanti ya, tugasnya anak-anak menggunting, kemudian cari yang suku kata awalnya apa ya, yang sama, suku kata awalnya sama. Di sini ada gambar jambu, kucing, jaket, kuda, kursi, jagung, kupu-kupu, jala, jari, kulkas, jahe, kura-kura. Nah, pasti saat anak-anak mengucapkan benda-benda tersebut, anak-anak sudah bisa tahu mana sih yang suku awalnya sama. Oh, jambu sama kucing itu sama tidak? Oh, tidak sama dong ya. Nah, cari yang sama, nanti dikelompokkan dan ditempelkan pada lembar kertas yang Ibu Guru sudah sediakan seperti ini.
Nah, tempat mengelompokkan ini ya nak ya, kertas yang ibu sudah sediakan, ada kan yang sudah ada garis-garis seperti ini? Ya, ini memang garisnya kecil-kecil tidak apa-apa. Ya, anak-anak pensilnya harus runcing karena tempatnya kecil melatih kesabaran anak-anak ya. Nah, dikelompokkan itu ada 2 kelompok ya, ada 2 kelompok atas dan bawah. Jadi Ibu Tri sudah kasih tahu bahwa anak-anak harus mengelompokkan yang bunyi suku awalnya sama. Ya, kemudian jangan lupa anak-anak tulis nama bendanya. Oke, anak-anak jangan lupa ya, tulis nama bendanya, kelompokkan ya yang bunyi suku kata awalnya sama. Oke, anak-anak, pasti semuanya bisa, pasti semuanya hebat, pasti semuanya oke dan semangat. Baik anak-anak, itu semua kegiatan kita hari ini. Ingat pesan ibu guru, saat anak-anak melakukan rekreasi, anak-anak harus mengikuti aturan-aturan yang ada di tempat rekreasi tersebut supaya anak-anak aman dan selamat. Baik anak-anak, selamat melakukan kegiatan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.